Selamat pagi anak kelas 4. Apa kabarmu? Mister Yakob berharap kamu dalam keadaan sehat. Mister Yakob juga sehat. Hari ini Mister Yakob akan bercerita tentang bangsa Israel. Dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh Musa. Tapi sekarang karena Musa sudah tua dan meninggal, maka Musa digantikan oleh Joshua. Joshua yang memimpin bangsa Israel. Nah, dia harus merebut tuh kota-kota yang ada di Kanaan. Kota Yeriko. Nah, ini kota Yeriko ini kotanya dindingnya yang tebal sekali. Sulit untuk ditembus oleh orang Israel. Dindingnya juga udah tebal, tinggi lagi. Tapi Tuhan punya cara. Dia panggil Joshua, lalu Joshua dibilang begini. Joshua, kamu rebut kota Yeriko itu. Caranya adalah kelilingi kota itu selama 7 hari. Caranya, 1, imam harus berjalan di depan barisan orang Israel. Berarti imam di depan, bangsa Israel di belakangnya. Ya, baris kelilingin selama 7 hari, 1 hari 1 kali. Tapi pada hari yang ke-7 kamu harus kelilingin 7 kali. Tuh ya. Jadi yang pertama, imam-imam harus di depan. Yang kedua, pasukan Israel ada di belakang. Yang ketiga, tidak boleh bicara. Harus diam. Akhirnya mereka tuh lakukan tuh. Ya. Hari pertama, kedua, 1 kali saja. Hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Tapi tidak boleh bicara. Mereka lakukan tuh ya. Nah, setelah mereka lakukan hari pertama, kedua, ke-6, dan ke-7, memang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang terjadi di hari ke-7 itu. Tapi hebatnya setelah 7 kali, Joshua bilang begini, "Hei orang Israel, sekarang berteriak sekuat tenagamu. Karena Tuhan akan memberikan negeri ini kepadamu." Lalu orang Israel berteriak, "Hore!" Apa yang terjadi? Pada waktu orang Israel itu berteriak, dinding yang tebal itu, dinding yang tinggi itu bisa runtuh. Dan orang Israel merebut tanah itu dengan mendudukinya. Hebat kan? Luar biasa. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah orang Israel taat, mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti kehendak Tuhan. Disuruh imam-imam di depan, imamnya di depan, Israelnya di belakang, kelilingin sebanyak 1 kali sehari. Pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan disuruh berteriak, dia berteriak. Perhatian, dinding yang tebal itu hancur oleh karena bangsa Israel taat sama Tuhan. Begitu juga dengan kamu. Kamu bisa melakukan yang sama. Apa yang menjadi masalah kita, itu bisa kita kalahkan. Yang penting kita taat sama Tuhan. Israel menang, hidup saya menang. Nah, hari yang berikutnya, ini hebat nih, ada kota satu lagi. Namanya kota Ai. A sama I, jadi Ai. Nah, kota Ai ini kotanya kecil, lebih kecil dari Yeriko. Tidak pakai dinding. Ya, kotanya kecil, biasa saja. Penduduknya sedikit. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu orang Israel menyerang kota Ai, orang Israel kalah. Wow. Yosua akhirnya sedih. Kenapa bisa kalah? Sama kota yang kecil kalah. Kota Yeriko aja yang besar bisa kita menang. Kenapa Tuhan? Yosua berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan jawab, karena ada orang yang tidak taat.
Karena ada orang yang mencuri milik Tuhan. Wah, Yosua marah. Kita kalah sama orang Ai gara-gara ada yang mencuri barang-barang milik Tuhan. Akhirnya dicari orangnya, ketemu. Orang itu namanya Akan. Akan ditanya, kenapa kamu mengambil? Karena aku tertarik dengan bajunya, aku tertarik dengan barangnya. Di mana sekarang barang-barangnya? Ada di kemah aku. Setelah barang-barangnya diambil, Akan akhirnya dihukum. Akan bersama dengan keluarganya dihukum oleh Tuhan. Menariknya, setelah Akan dan keluarganya dihukum, orang Israel melakukan peperangan lagi dengan kota Ai. Hasilnya apa? Hasilnya berbeda. Mereka menang. Kenapa? Orang Israel akhirnya menang lawan Ai. Karena sudah tidak ada dosa di antara mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi, berarti ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau kamu mau berhasil, kalau hidup kamu mau sukses, kamu harus taat kepada Tuhan yang pertama. Sehingga dinding yang tebal, masalah yang besar, masalah yang begitu kuat bisa dihancurkan karena bersama dengan Tuhan. Kamu taat. Yang kedua, kenapa kita kadang-kadang juga kalah, jatuh di masalah yang kecil? Karena ada dosa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dosa yang ada pada kita harus diapain? Dibereskan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita bereskan. Setelah kita bereskan, niscaya Tuhan akan membuat kita berhasil. Sukses untuk kamu anak kelas 4, di mana saja kamu berada. Terus di rumah, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kamu.